Baik, kita akan mencoba lagi pemrograman ya menggunakan CX Programmer. Kita membuat diagram ladder yang prinsip kerjanya biasanya digunakan di pengaturan motor 3 fasa untuk start delta secara otomatis. Jadi tombol yang kita gunakan nanti outputnya adalah tombol start dan reset ya, start dan reset. Lalu untuk penggunaannya kita akan menggunakan otomatisnya, kita gunakan timer. Jadi ketika tombol start ditekan, sekali tekan ya, lalu motor 3 fasa aktif secara start atau bintang. Lalu beberapa detik kemudian motor akan aktif atau berputar secara segitiga ya. Oke, kita coba membuat programnya. Kita buka dulu aplikasi CX Programmernya, lalu kita buka lembaran job barunya. Oke, kita tentukan JP1E ya, karena jenis PLC-nya adalah PLC JP1E. Lalu kita setting dengan E30 ya, karena IO-nya 30. Lalu kita oke. Nah, kita tunggu sampai keluar ini bidang kerjanya. Oke, sekarang muncul bidang kerjanya. Oke, kita buat dulu ininya. Jadi kita buat rangkaian set resetnya dulu. 0001 ya, 0001. Jadi ini aja. Kita ambil kontak NO-nya ya, klik gitu. Ya, sekali klik nanti akan berubah ini kursornya, lalu kita arahkan di sini, klik lagi 000 ya, 0. Oke, lalu kita ketik ini tombol start gitu ya. Start ya, mulai. Oke. Lalu sebagai tombol resetnya kita gunakan NC ya, dengan alamat 0001. Oke. Kita reset, kita kasih keterangan reset. Oke, output nanti ibaratnya kita motor 3 fasa yang dikendalikan start delta itu menggunakan 3 magnet kontaktor ya, 3 magnet kontaktor ya. Nanti ini untuk mengaktifkan rangkaian kendali, atau ini untuk mengaktifkan outputnya, ini untuk mengaktifkan koilnya. Maka kita kasih keterangan outputnya 10000. Ini berarti kaki output 00 ya. Oke, kita kasih keterangan koil pertama, koil 1. Oke. Nah, koil 1 lalu kita kasih pengunci ya. Bisa kasih pengunci dengan alamat 10000. Oke, lalu anak panah ke atas. Nah, ini koil pertama. Nah, dalam rangkaian start delta nanti ketika tombol start dinyalakan diaktifkan, maka yang aktif itu adalah koil 1 dan koil 2 ya, koil 1 dan koil 2. Nanti koil 1 untuk mengaktifkan magnet kontaktor 1 pertama untuk menghubungkan sumber RST ya, menghubungkan RST menuju ke motor. Lalu yang RST UVW-nya ya, UVW RST itu sumber, UVW itu bagian kutub UVW ya, untuk magnet kontaktor yang pertama itu untuk menghubungkan sumber ke motor ya, UVW apa itu namanya, kita sebut saja
terminal ya, terminal UVW. Dari RST menuju UVW itu diaktifkan atau dihubungkan ke magnet kontak dengan magnet kontaktor yang pertama. Lalu XYZ-nya dihubung secara star atau bintang, itu magnet untuk kontaktor yang kedua. Maka koil pertama dan koil kedua ketika tombol start dinyalakan harus kontak bersamaan ya. Maka kita kasih aja di sini tetap ya, karena nyalanya bareng, maka ini ya outputnya koil itu sebagai kontak untuk mengaktifkan koil yang kedua. Maka alamatnya sama 10000 gitu ya. Oke, ini kontaknya. Lalu outputnya adalah koil yang kedua. Koil kedua tapi output yang berbeda 10001. Lalu ini koil 2. Oke, gitu aja ya. Nah, ini perlu di reset ya. Ya, kita nanti kalau reset maka ini nanti kalau reset tekan tombol reset ini otomatis ini juga ikut mati ya, karena ketika ini tombol reset maka output ini juga ikut mati ya, karena kontaknya ini kerjanya bareng dengan output ini. Nah, oke. Nah, lalu kita buat lagi untuk magnet kontaktor yang ketiga ya. Jadi kalau ini magnet kontaktor yang ketiga ini aktif juga secara mandiri ya. Nah, ketika magnet kontaktor ketiga ini aktif atau koil ketiga ini aktif, harus mematikan koil 2. Maka caranya ini kita kasih masukan dulu yang berbeda ya. 0002 berarti ya. Oke. Lalu sebagai ini untuk delta gitu ya. Kontak delta. Oke, lalu kita buat outputnya dengan output yang berbeda 10002. Lalu koil ketiga. Nah, ini koil ketiga. Koil ketiga ini harus juga diberi pengunci ya, 10002. Oke. Nah, ini ya, kalau ketika koil 3 ini aktif harus mematikan, harus ini mati koil 2 ini harus mati ya. Jadi kita beri apa di sini? Kita beri NC ya. Diberi NC dengan alamat koil 3 10002. Oke. Nah, otomatis kalau ini aktif, ini mati kan? Nah, kalau ini koil 3 ini aktif, ini mati. Maka tapi ini koil 1 tetap kondisi on ya. Koil 1 tetap kondisi on. Nah, koil 3 harus tetap on. Nah, ini ketika koil 3 ini on, maka harus bisa dimatikan juga, harus dimatikan dengan tombol reset. Maka kita pasang di sini reset ya. Tombol reset adalah 0001. Nah, ini dia. Nah, kalau tombol reset ini ditekan, tik ya kan, maka koil 1 dan koil 3 mati. Ya. Tetapi nah, ini syaratnya gimana ya? Agar tombol delta ini ketika ditekan tidak boleh aktif gitu ya. Tidak boleh tidak boleh aktif langsung gitu ya. Gimana caranya? Agar kontak delta ini kalau ditekan tidak boleh aktif. Boleh aktif kalau koil ini aktif duluan ya. Koil ini aktif kan bersama. Kalau ketika koil ini diaktifkan kan koil 2 ikut aktif. Nah, koil 3 ini tidak boleh aktif ketika tombol delta ini ditekan. Tidak boleh aktif, harus urut ya. Koil 1 dan 2 aktif, maka koil 3
baru bisa diaktifkan dengan menekan tombol delta. Caranya gimana? Agar coil 3 ini tidak bisa langsung diaktifkan, tetapi menunggu atau tergantung coil 1 dan 2 ini aktif. Ya, maka kita buat apa? NO di sini. Ya, kita putus dulu ya. Dengan apa? Nunggu ini aktif kan? Maka kita bisa menggunakan alamat output. Outputnya coil 1. Ya, 10000. Ya. Tapi NO ya kan? Nah, ketika ini aktif, maka kalau coil 1 ini aktif, maka coil 1 yang di sini itu juga ikut aktif. Maka baru delta ini, kontak delta ini baru bisa diaktifkan. Nah, ketika delta ini aktif, maka coil 2 ini padam atau off karena di sini ada kontaknya coil 3 ini terbuka, maka memutuskan arus ya. Nah, seperti itu ya. Itu ya. Jadi ini aktif ya. Coil 3 jelas tidak bisa diaktifkan lagi ya. Karena di sini mati ya, diputus di sini. Ya, ketika tombol delta ini ditekan, ini aktif karena coil 1 ini terhubung, kontaknya coil 1 ini terhubung ya. Maka arus bisa masuk di sini. Kalau kita di reset terus itu ya ditekan di sini. Kita tekan tombol reset maka semuanya mati. Begitu ya. Jadi ini adalah cara manual dulu ya. Kita pahami secara manual dulu cara kerja motor start delta. Lalu bagaimana cara buat otomatisnya? Otomatis itu artinya cara kerjanya ketika tombol start ini ditekan, maka coil 1 dan coil 2 aktif bersama-sama. Lalu beberapa detik kemudian coil 2 off, coil 3 on ya, dan seterusnya ya. Coil 3 on, coil 2 off ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini kita buat timernya sekarang di ininya. Setelah ini ya ditekan ya, coil 2 off, coil 3 on. Maka ketika tombol start dinyalakan, coil 1 dan 2 aktif kan, sekaligus mengaktifkan timer. Nah, ketika waktu yang sudah ditentukan itu jatuh pada waktu yang ditentukan, timer itu akan memutuskan arus pada coil 2 dan menghubungkan arus atau mengaktifkan coil 3. Jadi, ketika coil 1 dan 2 on, sekaligus mengaktifkan timer. Nah, ketika timer itu sudah ditentukan waktunya dan timer sudah jatuh pada waktunya, maka coil 3 aktif, coil 2 off. Nah, ya kita buat dulu timernya di sini dengan alamat. Maka karena ini bareng ya, kerja timer itu aktifnya bareng ya dengan coil 1, maka kita buat kontak dengan alamat coil 1 ya. Coil 1 di sini. Oke, maka kita tentukan timernya di sini. Timer dengan alamat tim spasi 000 spasi tanda pagar, kita tentukan berapa detik, misalnya 5 detik ya. Oke, misalkan ini timer untuk ke delta ya. Nah, itu maksudnya ya. Oke ya. Nah, ini lalu kita beri ketika ini aktif, maka ini aktif kan ketika coil 1 aktif. Nah, setelah 5 detik harus mengaktifkan coil 3. Maka tombol delta ini bisa diganti dengan kontak. Kan fungsinya sama, ketika timer ini aktif, maka tombol delta seakan-akan aktif ya. Seakan-akan klik atau motor coil 3 ini aktif ya. Maka fungsinya kan sama dengan kontaknya timer ini, fungsinya sama dengan delta. Maka ini bisa diganti ya. Oke, diganti aja dengan alamatnya sama dengan timer ya. Maka T000. Oke, ya kan? Nah, ini ya. Oke. Ya, ketika ini
aktif, ini aktif ya. Nah, itu jadi ketika timer ini aktif kan ketika coil 3 ini aktif kan otomatis memutuskan arus pada coil 2. Itu cara kerjanya. Oke, kita coba dengan simulasi. Simulasi coba. Oke, lihat ya, ini tanda hijau, warna hijau di sini artinya ada arus listriknya mengalir ya, sedang mengalir ya. Oke, sekarang kita coba Ctrl J K. Lihat, nah ini dua ini aktif ya. Setelah 5 detik, nah lihat, nah setelah 5 detik coil 3 aktif ya, coil 3 aktif. Kita coba tekan tombol reset, Ctrl J K. Nah, ketika reset mati semua, ya kan? Ya, ini mati ya. Oke. Jadi timer delta ini atau kontak tombol ini sebenarnya kalau manual bisa untuk pengganti manual. Timernya ini pengganti manual pada tombol deltanya. Jadi ketika di start ya, kita tekan tombol start D K. Nah, aktif dulu dua kontaktor ini. Lalu kontaktor ketiga aktif sekaligus mematikan kontaktor 2. Klik gitu, artinya motor ketika di start berputar secara delta dulu ya, secara star. Nah, secara star berputar, nah setelah berputar, nah maka beberapa detik kemudian hubungan listriknya menjadi delta, hubungan delta ya. Nah, karena apa? Motor itu ini untuk biar ketika start ya, ketika motor berputar awal mula berputar atau ketika motor itu start ya, itu arus yang diambilkan banyak ya. Kalau start itu motor mengambil arus yang banyak ya. Tapi ketika sudah jalan maka stabil ya arusnya. Maka ini untuk mengimbangi kenapa harus dihubungkan start, biar ketika start awal itu arusnya tidak terlalu besar. Nah, ketika berputar maka tenaganya itu harus diubah ya dengan hubungan delta ya. Itu biar kalau motor langsung dihubungkan listrik secara delta, maka ketika start itu arusnya akan sangat besar ya. Nah, maka dihubungkan dihubungkan bintang dulu, maka ketika sudah beroperasi, nah maka harus diubah otomatis ke hubungan delta. Oke, ini secara simulasi sudah tepat ya. Itu. Misalkan kalau ini timernya ini dimatikan atau timernya itu dicabut ya, misalkan ini tetap jalan karena ini ada penguncinya. Oke, bisa mati karena ada tombol reset. Itu aja ya. Oke. Begitu, semoga dapat dipahami ya. Kita keluar dari simulasi. Ya, semoga dapat dipahami.